Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Salsabil dengan NIM 2591341. Saya dari program studi Magister Pendidikan Agama Islam UII. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan salah satu platform belajar yang dikhususkan untuk guru dalam persiapkan rencana pembelajaran, yaitu TCAI. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan apa itu TCAI. TCAI didirikan pada tahun 2022 oleh Pedro Siciliano, seorang mantan guru dan insinyur dengan gelar MBA dari Universitas Stanford, dan Fabio Baldissera, seorang insinyur dan pengusaha serial. Sejak itu, TCAI telah berkembang pesat untuk mendukung setidaknya 1 juta guru, terutama di Amerika Latin dan Asia, dan secara global berdampak pada lebih dari 10 juta siswa di lebih dari 170 negara. Penciptaan TCAI dilatar belakangi oleh kelelahan guru yang meluas di Brazil dan Amerika Latin. Setiap guru setidaknya membutuhkan 20 jam seminggu untuk mempersiapkan pembelajaran. Dari latar belakang tersebutlah, kemudian dua pencetus TCAI mulai mengembangkan salah satu platform belajar yang membantu guru mempersingkat waktu menyiapkan rencana pembelajaran. Nah, ada beberapa fitur unggulan di dalam TCAI. Karena TCAI merupakan berbasis artificial intelligence atau kecerdasan buatan, platform ini bukan sekedar alat tambahan, tetapi benar-benar mampu menjadi pendamping tenaga pendidik untuk menciptakan suasana kelas interaktif berbasis teknologi. TCAI memahami pedagogi, kurikulum, serta gaya belajar yang dibutuhkan. Ini yang menjadikan TCAI tidak sama dengan AI pada umumnya. Ada 3 fitur unggulan di dalam TCAI. Yang pertama adalah terdapat 60 lebih fitur yang bisa digunakan dan dimanfaatkan. Kemudian bisa di semua jenjang. Lalu yang terakhir adalah menyesuaikan standar nasional dan taksonomi. Fitur-fitur dalam TCAI terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu TCAI menyediakan fitur utama untuk mempersiapkan pembelajaran seperti rencana pembelajaran, ide kegiatan, dan urutan pengajaran. Di dalam fitur-fitur ini, guru tidak perlu merasa kesulitan karena dibantu dengan adanya AI yang akan mempermudah penyusunan rencana pembelajaran. Hanya bermodalkan prompt dan tambahan bahan ajar untuk melengkapi rencana pembelajaran. Yang kedua adalah membuat materi ajar. Terdapat beberapa pilihan fitur seperti presentasi slide, game memory, kuis, teka-teki silang, sudoku, hingga kegiatan matematika dan sains dasar. Yang ketiga yaitu fitur evaluasi, seperti ujian, generator soal dari YouTube, kemudian esai, panduan membuat proyek. Tetapi terdapat kekurangan dari TCAI. Yang pertama adalah kesenjangan akses teknologi, yang kedua membutuhkan kemampuan digital, dan yang ketiga adalah memicu ketergantungan pada teknologi. Sedangkan kelebihannya yaitu menghemat waktu secara signifikan, materi dapat disesuaikan dan meningkatkan keterlibatan siswa. Oke, sebelumnya saya stop share dulu. Kita akan langsung pada praktik. Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana memanfaatkan beberapa fitur di dalam TCAI. Nah, sebelumnya teman-teman perlu untuk login terlebih dahulu dengan akun masing-masing, dan loginnya sangat mudah, hanya membutuhkan email dan langsung akan diarahkan pada platform TCAI. Nah, salah satu keunikan dari TCAI adalah TCAI menyediakan berbasis koin atau berbasis
poin di mana setiap poin ini disediakan oleh TCAI yang akan dimanfaatkan untuk bisa mengakses fitur-fitur dalam TCAI. TCAI sendiri juga terdapat fitur premium, tetapi keunggulan daripada TCAI yang premium adalah banyak sekali fitur-fitur tambahan. Dan saya rasa itu bukan satu em, apa ya kendala kita apabila kita tidak menggunakan premium karena di dalam reguler sendiri itu sudah sangat lengkap. Nah, kita akan coba membuat rencana pembelajaran. Klik mulai perencanaan. Nah, di sini detail kelasnya atau detail perencanaannya sangat step by step ya, sangat lengkap. Dimulai dari 2 minggu ke depan, bisa dimulai dari 2 minggu ke depan, kemudian 2 bulan sampai per tahun. Nah, di sini saya akan coba untuk membuat perencanaan untuk 2 minggu ke depan. Nah, tanggalnya sudah bisa disesuaikan lagi apabila masih kurang sesuai begitu ya. Kemudian selanjutnya. Nah, di sini Teach AI bisa langsung berhubungan dengan kelas kita apabila siswa kita ajak untuk menggunakan Teach AI juga. Tapi apabila tidak ada, maka materi pembelajaran dapat di-share di grup dengan link atau file. Nah, di sini saya tidak punya kelas, jadi saya kosongi aja. Mata pelajarannya saya akan memilih ini bahasa Indonesia misalkan. Nah, untuk harinya bisa kita atur seminggu ada berapa kali. Saya atur untuk hari Senin misalnya, dan Rabu dan hari Jumat. Untuk 3 hari, 3 kali kelas. Kemudian di sini ada memilih topik. Nah, karena TCA adalah berbasis AI, maka pilihan-pilihan topik dapat langsung disarankan oleh TCAI. Tetapi apabila kita punya topik-topik sendiri, maka kita klik saja berdasarkan bahan ajar atau disesuaikan. Di sini saya akan memilih berbasis AI saja, yaitu pilihan untuk saya. Nah, karena tadi berbasis poin ya teman-teman, jadi di sini setiap kali kita menggunakan fitur akan dikenai poin. Nah, misalkan di rencana pembelajaran ini membutuhkan setidaknya 200 poin. Kita coba saja. Hmm. Sedang. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, nah ini sudah jadi. Kita lihat. Nah, ini juga ada fitur unduh, jadi teman-teman bisa langsung mengunduh apa yang sudah di-generate di dalam TCAI. Kemudian, oke. Nah, di sini kita bisa sesuaikan lagi. Misalnya ini topiknya saya ganti. Jadi, menyusun karya ilmiah. Dengan durasi pembelajaran bisa disesuaikan, saya pakai 30 menit untuk kelas 12. Nah, di sini apabila ada ketentuan atau karakteristik yang ingin dicapai, bisa langsung diisi saja sesuai kebutuhan, dan kemudian apabila ada tambahan bahan ajar, tinggal lampirkan file. Oke, ini sudah ya. Nah, ini akan saya. Nah, TGAI seperti yang saya jelaskan sebelumnya, menggunakan taksonomi, kemudian menggunakan kurikulum nasional untuk mempertimbangkan isi atau konten yang dihasilkan. Kita tunggu sebentar.
Nah, ini sudah muncul contoh aktivitas pembelajaran selama 2 minggu. Nah, di dalam teman-teman bisa mengubah atau mengedit begitu ya dengan mengeklik ini. Jadi kontennya bisa diubah dan diedit. Apabila ada tambahan bahan ajar, tinggal ditambahkan saja. Dan apabila butuh kegiatan lain sebagai tambahan juga bisa disesuaikan. Ada praktik secara berkelompok, kemudian project berbasis project, penguatan konsep, ada video, ada bahan ajarnya juga yang disiapkan oleh TCI yang bisa jadi referensi pembelajaran. Kemudian ada, oh ya, assessment. Nah, sudah lengkap sekali. Jadi, inilah tujuan besar dari TCI untuk mendampingi guru menyiapkan rencana pembelajaran dengan hanya waktu yang sangat singkat. Oke, itu dia fitur rencana pembelajaran. Sekarang kita coba beralih ke fitur ujian. Nah, di sini. Nah, seperti pada awal persiapan di fitur rencana pembelajaran, di sini juga kita perlu mengisi beberapa eh, bagian atau bagan seperti topik, jumlah soal yang ingin dibuat, tingkat kesulitan juga bisa disesuaikan. Misalnya, saya akan menggunakan topik yang sama, nah, dengan jumlah soal 10, tingkatnya sedang. Nah, untuk buat tugas ini, kita membutuhkan 100 poin, jadi kita langsung saja. Nah, sangat cepat ya, cuman 1 detik. Bisa muncul. Tunggu. Nah, ini sudah muncul beberapa soal serta kunci jawaban yang bisa digunakan. Dan seperti di fitur rencana pembelajaran, di sini juga bisa kita edit atau mengubah promptnya menjadi lebih detail atau secara manual. Nih. Nah, untuk share-nya sendiri, kita bisa menggunakan kirim ke kelas apabila kita punya kelas, atau mengunduh, atau juga membagikannya melalui dengan link. Nah, seperti itulah beberapa fitur dalam TCI. Karena ada keterbatasan pada poin, poin akan bertambah ketika kita sering menggunakan TCI. Jadi, semisalkan hari ini kita habis menggunakan poin, besoknya otomatis akan bertambah. Jadi, ini sangat memudahkan karena tidak perlu membayar dan kita bisa mengakses banyak sekali fitur-fitur unggulan. Baik, nah itu saja yang bisa saya presentasikan dan praktik pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.